Lo sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, tapi akhirnya kerja lo disuruh bayar pelatihan abal-abal? Welcome to Micin Politik, tempat bahas realita negara yang makin absurd, dikasih micin biar gurih, tapi tetap nyelekit. Hari ini kita ngomongin satu topik yang bikin kepala muter. Cari kerja. Karena di negeri yang katanya punya bonus demografi, justru yang dapat bonus malah bukan rakyat, tapi perusahaan yang makin gampang layoff, dan pejabat yang bisa rangkap jabatan. Versi Litbang Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja. 80 perusahaan melakukan layoff dalam 4 bulan pertama 2025. Lebih dari 70.000 buruh kehilangan pekerjaan. Tapi versi Kemenaker, cuma 24.036 pekerja. Loh, yang 46.000-nya lagi ngilang kemana? Apa ikut silent quitting dari statistik? Sritex bangkrut, 10.000 pegawai dirumahkan. Industri media juga limbung. Ekonomi turun ke 4,87%, terendah 2 tahun terakhir. Job fair kayak konser, ribuan datang, pulang cuma dapat brosur. Dan di tengah semua itu, muncul fakta pahit. Saat lebih dari 1 juta sarjana menganggur, negara justru nunjuk 30 wakil menteri buat rangkap jabatan sebagai komisaris BUMN. Kata anggota Komisi 6 DPR RI, Mufti Anam. Secara hukum nggak salah, tapi secara etika publik, itu ironi besar. Gagal terus, mungkin kamu kurang usaha. Maaf, bukan kurang usaha, tapi sistem yang bikin frustasi. Bayangin, Nurholis kerja di F&B, tapi ijazah ditahan perusahaan. Kayak jaminan motor aja. Padahal udah ada surat edaran dari Menaker buat melarang praktik itu sejak Mei 2025. Dan yang bikin tambah ngenes, saat rakyat ngemis lowongan kerja, pejabat elit bisa pegang 2-3 kursi sekaligus. Mufti bilang, kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja. Tapi kenyataannya, rakyat disuruh produktif, sementara elit tinggal hadir di ruang rapat. Kita rapat tengah malam, bukan karena sibuk, tapi karena realita kerja makin ngaco. Jepang punya rasio job seeker 1,26, artinya lowongan lebih banyak dari pelamar. Kita bahkan bisa 1 lowongan diadu 1.000 pelamar. Brian Creeley bilang, job yang dulunya dapat 100 pelamar, sekarang bisa 3.000. Dan job ghosting makin brutal. Udah interview, dikasih harapan, HR-nya ngilang kayak mantan. Sementara Gibran janji 19 juta lapangan kerja. Tapi kenyataan, lowongan fiktif, pelatihan bayar, kerjaan magang eksploitatif. Negara punya 30 wamen rangkap komisaris BUMN. Tapi yang dikasih kerja justru yang udah punya jabatan. Mufti bilang, ini bukan soal hukum, tapi soal rasa keadilan sosial. Kita disuruh punya skill, tapi nggak dikasih kesempatan. Disuruh kerja keras, tapi nggak dikasih bangku. Kalau semua orang disuruh naik kelas tapi cuma ada separuh kursi, siapa yang salah, yang nggak naik? Atau yang bikin sistemnya? Mufti bilang, pejabat elit harus jadi motor BUMN, bukan penumpang rapat. Kalau cuma makan gaji buta, itu bukan sekadar pemborosan, itu pengkhianatan rakyat. Pernah ngelamar kerja, ditolak karena alasan absurd, atau ditahan ijazahnya. Atau malah lo pernah ikut pelatihan tapi ujung-ujungnya cuma dapat piagam. Tulis di komentar. Karena suara lo bisa lebih keras dari buzzer, kalau lo nggak diem. Follow @wapresgens, buat bahas realita pakai otak, bukan basa-basi. Lo tim kerja asal kerja yang manusiawi, atau elit yang kerja dobel tapi hasil nol?